Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, tahukah Anda moda transportasi LRT ini dibangun karena pemerintah ingin menjadikan transportasi massal yang terintegrasi. Tujuannya agar terjadi efisiensi dalam bepergian. Saya akan mengajak Anda untuk melihat pemaparannya dalam infografis berikut ini. Tahukah Anda integrasi transportasi massal dengan LRT? Apa itu LRT? Kita akan lihat di infografis berikutnya. LRT yang merupakan Light Rapid Transit atau lintas rel terpadu adalah salah satu sistem kereta api penumpang yang beroperasi di kawasan perkotaan yang konstruksinya ringan dan bisa berjalan bersama lalu lintas lain atau dalam lintasan khusus disebut juga tram. Sedikit informasi mengenai perbedaan MRT dengan LRT ya. Keduanya ini merupakan sama-sama memiliki kecepatan yang tinggi. Namun perbedaan utamanya antar keduanya ini terletak pada jangkauan atau batasan operasionalnya. MRT bisa menjangkau daerah yang lebih luas, sedangkan LRT hanya bisa menjangkau daerah tertentu, misalnya pada batas kota saja. Lantas Perpres apa yang mengatur tentang proyek LRT Jabodebek? Kita akan melihat dalam infografis berikutnya. Ternyata ada Perpres nomor 49 tahun 2017 di mana PT KAI ini memegang tanggung jawab atas operasional LRT. Jadi KAI ditugaskan untuk menyelenggarakan sarana dan prasarana LRT Jabodebek. Seperti juga yang disampaikan oleh Johnny Martinus selaku VP Public Relation KAI yang menyampaikan bahwa sebagai salah satu proyek strategis nasional, tentu kehadiran LRT Jabodebek sangat dinantikan untuk mendukung kegiatan bertransportasi masyarakat yang aman, nyaman, dan tentunya bebas macet. Saat ini KAI bersama para pihak tengah mempersiapkan segala sesuatunya terkait pengoperasian LRT, baik sarana, prasarana, fasilitas pelayanan penumpang maupun perizinan yang diperlukan. Lantas, kapan sih proyek LRT ini ditargetkan akan beroperasi? Kita akan melihat. Ternyata target uji coba selesai pada April 2022 dan operasional semoga memang bisa sesuai dengan targetnya, diprediksi akan selesai pada Juni 2022 dan sudah bisa beroperasi. Lalu sejauh mana rincian proyek LRT dilakukan? Kita akan melihat dalam infografis berikut ini pemirsa. Hingga bulan September lalu, progres LRT Jabodebek ini mencapai 94,36% dengan rincian untuk lintas pelayanan 1 yang meliputi rute Cawang Harjamukti sepanjang 14,8 km, pengerjaannya sudah mencapai 98,98%. Kemudian untuk lintas pelayanan 2 yang meliputi rute Cawang Dukuh Atas ini sudah mencapai 90,7% dan terakhir untuk lintas pelayanan 3 dengan rute Cawang Jatimulya sudah mencapai 91,8%. Lantas kita ingin tahu juga sebenarnya seperti apa sih kapasitas dan kecepatan dari LRT ini? Perlu Anda ketahui pemirsa. Nah ini dia ya, jadi satu rangkaian LRT ini mengangkut 740 orang penumpang dalam kondisi padat bisa mengangkut 1.308 penumpang. Kecepatan maksimal LRT mencapai 80 km per jam. Ini dia gambarannya kalau untuk rute Bekasi Timur Duku Atas waktu tempuhnya bisa 45 menit. Sementara untuk rute Cibubur Duku Atas waktu tempuhnya bisa sekitar 39 menit. Nah lalu sejauh ini sudah adakah LRT yang beroperasi di wilayah Jakarta? Kita akan lihat ternyata sudah ada ya pada 1 Desember 2019 LRT Jakarta rute Velodrome Kelapa Gading ini sudah beroperasi meliputi 6 stasiun. LRT dipastikan akan melewati lokasi-lokasi strategis mulai dari kawasan perumahan hingga kawasan bisnis. Dan nantinya akan ada 18 stasiun LRT yang akan melayani masyarakat. Stasiun LRT terdiri dari 2 tipe yakni interchange station untuk stasiun Cawang dan juga typical station untuk 17 stasiun lainnya. Lalu di mana saja 18 stasiun pemberhentian LRT? Nah ini dia, ada 18 diantaranya ada stasiun Duku Atas, stasiun Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, sampai daerah Cikunir ya, yang meliputi ini Cikunir 1, 2, Bekasi Barat sampai Jatimulya.
Lalu pemirsa, sebetulnya berapa sih total anggaran yang dikeluarkan untuk proyek LRT Jabodebek? Kita lihat di infografis berikut ini, ternyata total biaya LRT Jabodebek ini mencapai 20,752 triliun. Ya, rincian biayanya pembangunan jalur LRT untuk LRT-nya untuk jalannya ini 10,48 triliun. Sepanjang 44,3 km atau sekitar 235,88 miliar per kilometernya. Kemudian untuk fasilitas operasi dan track work ini mencapai 3,71 triliun dan fasilitas operasinya ini 6,55 triliun. Dengan sejumlah pendanaan, perencanaan serta uji coba yang masih terus dilakukan, kita akan melihat pemirsa sebetulnya bagaimana sih sejauh ini optimisme yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait transportasi yang terintegrasi. Sesuai dengan visi dan misinya, diharapkan kehadiran LRT ini bisa menjadi solusi mobilitas publik. Kita semua berharap dengan selesainya proyek LRT, berbagai transportasi massal di ibu kota dapat terintegrasi sehingga waktu tempuh warga dalam melakukan mobilisasi sesuai dengan yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo bisa semakin efisien. Demikian pemaparan kali ini mengenai LRT.